Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dari PT CV Bakti Ambulan Duri Kosambi yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini dalam acara penyuluhan tentang keselamatan kesehatan kerja dan juga rekan-rekan kami dari kelompok 1 Stikes Pertamedika. Baiklah, perkenalkan saya Atis Riwandini. Saya akan memadu jalannya acara penyuluhan kesehatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan kontrak waktu kurang lebih untuk presentasi nanti sekitar 10 menit yang akan disampaikan oleh Nurse Dede. Kemudian akan ada penayangan video dari presentasi ini, terus kemudian ada dilanjutkan dengan diskusi. Kemungkinan waktu yang akan kita gunakan sekitar 40 sampai 45 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi kita pada siang hari ini pada malam hari ini tentang bahaya di tempat kerja di CV Bakti Ambulan Duri Kosambi. Kepada Nurse Dede kami persilahkan. Terima kasih Bu Dini. Baiklah, saya akan mempresentasikan bahaya di tempat kerja. Sebelumnya saya akan bertanya dulu sama Bapak-Bapak yang sudah ikut presentasi. Terima kasih juga ya saya ucapkan sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ada yang sudah tahu sebelumnya jenis bahaya di tempat kerja? Boleh angkat tangan atau langsung dibuka open mic aja. Banyak sekali ya jenisnya bahaya di tempat kerja. Silakan Bapak-Bapak, kira-kira bahaya apa yang ada di tempat Bapak bekerja? Bisa disebutkan nggak? Sebelum saya memulai presentasi. Baiklah, kalau tidak ada yang bisa menyebutkan, kita langsung masuk ke presentasinya. Ini adalah sebagian jenis bahaya di tempat kerja. Di antaranya adalah yang pertama adalah bahaya kimia yang terdiri dari gas, ada cairan, uap, debu, asap, kabut. Kemudian ada bahaya fisik, iklim kerja seperti listrik, radiasi, peralatan kerja atau mesin. Kemudian ada bahaya biologi yang terdiri dari virus, bakteri, serta binatang atau tumbuhan. Ada juga bahaya ergonomi, yaitu postur atau posisi kerja. Jadi posisi saat bekerja, desain ke tempat kerja, serta cara bekerja. Ini adalah pencegahan bahaya di tempat kerja. Untuk bahaya kimia digunakan APD dan rotasi waktu kerja, sehingga rotasi waktu kerja dibutuhkan supaya kita tidak terpapar terus-menerus ya. Kemudian bahaya fisik, menggunakan APD dan perhatikan jarak aman. Misalnya kalau di tempat Bapak ada pada saat gergaji kayu, itu kan kalau terlalu dekat, serpihan gergajinya itu bisa masuk ke mata. Nah, sebaiknya perhatikan jarak amannya, jadi jangan terlalu dekat dengan alat gergajinya. Kemudian ada pun bahaya biologi, terdiri dari vaksinasi, hand hygiene, dan kelola limbah. Nah, untuk yang terakhir bahaya ergonomi, yaitu posisi kerja sesuai dengan apa yang akan kita bahas nanti di belakang, dan kemudian adanya peregangan pada saat bekerja.
Nah, di sini adalah salah satu bahaya kerja yang tidak dapat yang dapat muncul karena posisi kerja. Di antaranya adalah nyeri punggung bawah. Saya ambil materi ini dikarenakan banyak di antara bapak-bapak yang bekerja di CV Bakti Ambulan mengeluh nyeri punggung bawah. Nah, apakah nyeri punggung bawah itu? Nyeri punggung bawah adalah rasa kaku, ketegangan otot, dan nyeri di bagian punggung bawah yang umum terjadi di tempat kerja, khususnya pada pekerjaan dengan aktivitas posisi tubuh yang salah. Ini adalah salah satu posisi tubuh yang salah ya, jadi agak bongkok. Kemudian tanda dan gejalanya adalah nyeri punggung bawah, rasa panas dan tertusuk pada area punggung bawah, kemudian nyeri memburuk saat mengangkat beban. Faktor apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri punggung bawah? Nah, di antaranya adalah masa kerja. Masa kerja adalah jam kerja yang terus-menerus, kemudian posisi kerja tidak ergonomis, kemudian beban kerja yang sangat berat, misalkan mengangkat-ngangkat bahan yang sangat berat, kemudian durasi kerja itu lamanya kerja yang terus-menerus. Bedanya dengan masa kerja adalah berapa tahun kita telah bekerja seperti itu. Kalau untuk durasi kerja yaitu hari berapa jam sehari kita bekerja. Kemudian dampak nyeri punggung. Nah, di antaranya adalah bisa menghambat aktivitas. Kemudian penurunan performa kerja dan penurunan kualitas hidup. Bagaimana cara mengatasi nyeri punggung bawah? Nah, salah satunya dengan mekanika tubuh, penggunaan tubuh yang efisien, terkoordinasi, dan aman untuk memindahkan objek dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua bisa dengan peregangan, yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan di antara waktu bekerja dengan tujuan melancarkan sirkulasi darah sehingga ketegangan saraf berkurang dan otot terlatih untuk menjadi lebih kuat. Nah, ini diantaranya prinsip-prinsip ergonomis, yaitu bekerja pada posisi normal atau tegap. Badan kita tegap. Di sini bisa terlihat ya tulang belakangnya ini. Kemudian posisi duduk dipengaruhi juga oleh kenyamanan kursi atau sandaran kita pada saat bekerja. Ini juga posisi penggunaan gaya yang berlebih. Nah, di sini ya, ini yang bagusnya seperti ini. Jadi ada yang sebelah kanan yang bagusnya. Yang ketiga yaitu pekerjaan kita mudah dijangkau. Jadi tidak menyebabkan posisi tubuh kita itu membungkuk. Jadi pada saat kita memindahkan benda, posisi kita tetap tegap. Kemudian bekerja pada ketinggian yang sesuai. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Mengurangi gerakan yang berlebihan yaitu penggunaan alat yang canggih atau membantu supaya tangan atau kaki kita tidak melakukan gerakan yang berlebihan. Misalkan penggunaan obeng diganti dengan mesin atau diganti dengan alat yang bisa memutar sendiri. Kemudian mengurangi kelelahan dan beban statis. Nah, di sini ada ya. Jadi tungkai kakinya bisa dibengkokkan sebentar, nanti diluruskan kembali gitu. Jadi ada sandaran. Mengurangi tekanan pada titik tertentu. Nah, ini di ujung mejanya itu jadi supaya tidak menekan titik tertentu, dia
ujung mejanya menjadi dipotong gitu. Jadi tidak menusuk atau menekan kulit secara lama. Kemudian tempat kerja yang leluasa bergerak, sehingga bisa melakukan peregangan juga ya. Kemudian dapat bergerak dan melakukan peregangan ya. Ini menjaga lingkungan yang nyaman, diantaranya adalah cahaya yang cukup. Kemudian membuat petunjuk dan pengontrol yang dapat dimengerti. Misalkan ini ada 3 tanda petunjuk, sebaiknya dipisah, jadi dapat dimengerti oleh semua karyawan. Memperbaiki sistem pekerjaan. Jadi perbaikan sistem pekerjaan itu dilakukan supaya memudahkan pekerja melakukan pekerjaannya. Nah, di sini ada contoh peregangan di gambar 1 sampai 8. Ini bisa dilakukan sederhana di sela-sela pekerjaan bapak-bapak. Nah, setiap gerakan ditahan 8 sampai 10 detik, dan untuk gerakan pada sisi kanan dan kiri dilakukan secara bergantian, dan gerakan ini dapat diulangi 2 sampai 3 kali. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh video YouTube. Mbak Dini minta tolong di-share video YouTube-nya ya. Oh ya, yes. Sudah terlihat dan terdengar videonya? Sudah, tapi berhenti.
Ini adalah contoh peregangannya. Dimulai dari gerakan kepala, kemudian leher, tangan, kaki. Ya. Ini cukup sederhana ya, Bapak-Bapak. Ini adalah contoh ya, peregangan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dini. Sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kembali kepada Mas Dini. Baik, mohon maaf sebentar ya. Baik, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada trouble tadi di videonya. Suaranya nggak muncul ya, sekarang baru muncul pas udah selesai. Terima kasih Nurse Dede yang sudah memberikan pemaparannya tentang tadi ya bahaya di tempat kerja, berbagai macam posisi yang ergonomis yang pasti sangat diperlukan ya untuk bapak-bapak sekalian ini di kantor, di tempat kerja, karena kan seharian banyak duduk dan aktivitas ini bisa sangat diterapkan nanti ya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan posisi duduk, posisi mengangkat barang, ini bisa sangat penting dipraktekkan. Baik, pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada bapak-bapak sekalian, jika ada yang ingin sharing atau juga bertanya, boleh dipersilahkan ya, insya Allah nanti akan dijawab oleh rekan-rekan kami. Dipersilahkan bapak-bapak sekalian. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Pak Wahyu, dipersilahkan Pak Wahyu. Tadi kalau misalnya saya bekerja itu ya, kira-kira alat-alat apa saja untuk perlindungan diri saya? Kalau tadi sih saya lihat di yang disampaikan Ibu ada APD kalau nggak salah ya. APD itu apa ya, Bu ya? Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Pak Wahyu. Kami tampung dulu ya. APD ya, APD tadi disebutkan cuman penjelasannya ya. Baik, teman-teman dari kelompok 1 mungkin langsung dijawab atau kita tampung dulu dari pertanyaan dari Pak Wahyu Hartoto tadi ya tentang APD, alat untuk yang digunakan Pak Wahyu dalam bekerja ini seperti apa? Monggo dipersilahkan kalau ada yang sudah mau menjawab. Atau ada pertanyaan lain sambil menunggu teman-teman menyiapkan jawaban? Iya, Bu Dini, izin menjawab. Ya, Bu Elok, dipersilahkan. Ya, di sini Pak Wahyu ya, alat-alat perlindungan APD itu alat-alat perlindungan diri Pak Wahyu. Di sini kita untuk kepala, salah satunya untuk bagian kepala Pak, untuk APD-nya biasanya kita menggunakan helm yang keras, empuk, atau menggunakan topi, atau juga dengan harnet ya Pak ya. Terus kalau misalnya untuk melindungi bagian tubuh telinga, alat seperti tutup telinga dan sumbatan telinga, menggunakan sumbatan telinga. Untuk bagian tubuh mata, untuk APD-nya yaitu menggunakan kacamata pelindung atau disebut juga Google atau pelindung wajah atau Google khusus. Jadi tergantung di tempat kerja masing-masing. Nah, untuk bagian tubuh, untuk paru-paru, biasanya untuk alat APD-nya, alat pelindung dirinya menggunakan salah satunya masker wajah. Terus atau dengan menggunakan alat bantu pernapasan. Untuk bagian tubuh tangan, alat pelindung dirinya salah satunya yaitu dengan menggunakan sarung tangan. Sarung tangan salah satunya bisa juga yang menahan untuk dari bahan kimia.
Dan untuk bagian tubuh kaki, biasanya menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu pengaman, terus dan selubung kaki biar lebih aman. Untuk bagian kulit, biasanya alat pelindungnya yaitu menggunakan krim pelindung. Untuk untuk keseluruhan tubuh, biasanya alat pelindungnya menggunakan pakaian dengan bertekanan udara. Jadi untuk alat pelindung diri ini tergantung dari masing-masing perusahaan gitu Pak Wahyu. Iya baik, terima kasih Bu Elok, Pak Wahyu. Jadi jawabannya tergantung dari ini ya perusahaan. Tapi seperti yang disebutkan tadi dari Nurse Elok bahwa dari kepala sampai bawah ya diperhatikan. Nah untuk di CV Bakti Ambulan sendiri sudah mulai digunakan ya masker sama pelindung kacamata gitu udah mulai ya? Itu nanti akan disiapkan oleh CV terus ya, Bu? Iya Pak, ini kan kemarin memang kita sempat melihat di CV belum semua ya kayak helm kan belum semua ada ya, baru sebagian. Tapi kalau masker semuanya udah ada. Nah kacamata hanya di bagian yang pemotongan aja ya Bu Dede kemarin ya kalau nggak salah ya. Belum semua digunakan. Nah nanti kami juga akan memberikan masukan kepada pimpinan CV Pak untuk lebih memperhatikan lagi APD yang akan digunakan oleh bapak-bapak sekalian supaya nanti pengadaannya lebih diadakan lagi supaya lebih aman, lebih safety gitu mungkin Pak. Mudah-mudahan di ACC nanti sama pemiliknya ya Pak. Itu Iya, mungkin Bu. Pak Wahyu. Atau ada yang mau Setuju, Bu, biar tidak Ya. memberatkan kita. Iya Pak, insya Allah ya mudah-mudahan nanti kami sampaikan lagi Pak kepada pimpinannya ya. Kemarin sih udah ngobrol sekilas Pak, karena itu makanya kita angkat sebagai materi penyuluhan di CV Bakti Ambulan ini. Ya Pak, terima kasih Pak Wahyu. Terima Baik, kasih, Bu. ya sama-sama Pak. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan Bapak-bapak sekalian yang masih ada. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Dini. Malam Pak El Safar, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi saya mendengar beberapa penjelasan dari Ibu Dede Siti ya, bahwasanya kan selama bekerja itu sering terjadi nyeri di belakang ya terutama, dan hal itu ternyata bisa diantisipasi dengan peregangan agar nyerinya bisa berkurang atau diminimalis. Nah, untuk peregangannya sendiri itu berapa kali ya Bu sebaiknya dilakukan selama bekerja? Oke, baik. Terima kasih Pak Safar, pertanyaannya baik sekali ya. Berapa kali ini peregangan pada saat bekerja bisa dilakukan ya Pak ya? Mungkin teman-teman langsung ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak El Safar. Baik, saya akan mencoba menjawab, Bu Ya, Dini. Bu Dede, silakan Bu Dede. Ya, kan per 2 jam sekali. Misalkan Bapak bekerja selama 7 jam ya di CV Ambulan Bakti Ambulan itu kan bekerjanya 7 jam. Nah, di setiap 2 jam sekali Bapak bisa melakukan peregangan, Pak, untuk mencegah nyeri punggung. Nah, kemudian mohon diingat juga tadi sudah dipaparkan mengenai sikap ergonomis ya, Pak. Jadi harus memperhatikan pada saat melakukan pekerjaan, misalkan posisi duduknya, posisi berdirinya, kemudian tempat atau bahan-bahan yang harus dijangkau dengan Bapak, tidak boleh terlalu jauh. Itu diantaranya, Pak. Untuk peregangan bisa dilakukan 2 jam sekali, jadi selama 7 jam itu bisa dilakukan 3-4 kali peregangan. Ya, ada gimana Bapak jawabannya? Terima kasih Ibu Dede Siti untuk penjelasannya. Semoga bisa saya terapkan dan bermanfaat.
buat dilaksanakan. Iya Bapak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Elsa Fani. Bisa dipraktekin jadi biar nggak ada salah angkat, nggak ada pegel backpen. Baik, Bapak-Bapak sekalian, ada yang ingin didiskusikan lagi atau di-sharingkan lagi mungkin? Jadi memang dari paparan tadi yang disampaikan oleh kelompok kami, memang sangat penting sekali ya perlindungan diri pada saat bekerja. Jadi Bapak-Bapak sekalian, dalam bekerjanya supaya lebih safety dan tidak mengalami yang kita tidak inginkan ya, kecelakaan kerja. Misalkan pada saat bekerja tetap harus memperhatikan alat-alat pelindung diri itu. Insya Allah nanti akan diusahakan ya sama perusahaan. Kemarin sih dari pimpinan CV Bakti Ambulan ini katanya akan mengusahakan ya yang terbaik untuk karyawan-karyawannya. Mudah-mudahan segera terlaksana. Dan dari kami juga kemarin beberapa pelindung mata Google itu kami kemarin sempat memberikan juga kepada CV Bakti Ambulan. Semoga nanti bisa digunakan oleh bapak-bapak sekalian untuk melindungi lebih safety lagi ya. Untuk peregangan juga nanti jangan lupa dipraktekin kalau pada saat waktu senggang, yang kadang suka terlupakan kan spontanitas tuh, ngambil barang langsung aja, nggak pakai memperhatikan posisi ya, langsung nunduk tadi. Nanti mungkin bisa dipraktekkan supaya tidak terjadi salah posisi kalau kita bilang gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk Bapak-bapak semua. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya bekerja ya, baru pulang ini ya, baru pada pulang. Terima kasih sekali waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dari kelompok kami. Semoga sedikit sharing dari kami bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian saat bekerja di CV Bakti Ambulans ini. Baiklah, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Di room chat sudah kami sediakan link daftar kehadiran, mohon diisi ya, nama, usia sama yang jawabannya diisi sebagai karyawan atau sebagai apa boleh diisi di situ. Terima kasih Bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Dipersilakan yang mau beristirahat kembali boleh.